Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu juga dengan Bapak Komandan, Bapak Letnan Kolonel Penerbang Taufik Ali Hidayat. Kebetulan ini sangat berharga sekali karena kita ada anak-anak yang ingin menjadi pilot atau angkatan udara, namanya anak Fadil. Jadi kami sudah beberapa kali kejadian, sekarang bisa, walaupun kita tadi kalau jalan tapi sambungan anak-anak Pak lanjut kita bisa ketemu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pak Komandan ini namanya Pak SH, ini jadi besar, Pak ini Dimas, ini jadi pemain besar yang profesional. Ajam menjadi tentara, pemain sepak bola, Fadil menjadi pilot, dan pemadam kebakaran. Oke ya, sama pasti ternyata ini pemadam nomor sama. Ini kami berupaya Pak Komandan dalam hal mencetak bersama Mas 45 karena bonus kita ini, asli kita ini anak-anak kami berusaha mereka membuat ada rencana strategis. Perlu narasumber nih, kali ini menjadi pilot, narasumbernya Pak Komandan. Alhamdulillah bisa ketemu. Itu tuh barangkali itu kita menjelaskan bagaimana tupoksi dan nanti proses menjadi angkatan udara dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah berani sebelumnya memang bagian ini suatu berkah buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sore ini tuh diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini pas hari puasa, bulan puasa. Ada yang udah batal belum? Puasa semuanya ya? Nah, itu harus dijaga puasa itu, karena puasa itu mencetak pribadi kita juga ya. Jadi kita mau jadi apapun dimulainya dari diri sendiri, harus dari diri sendirinya harus baik dulu. Nah, kalau tadi katanya ada yang mau jadi pilot, nah ini harus disiapkan dari sekarang. Disiapkannya itu mulai dari fisiknya, kesehatannya, akademisnya, itu tidak mudah dan tidak gampang juga ya. Jadi kalau memang sudah ada niatannya ya harus disiapkan dari sedini mungkin, mulai dari kesehatan yang paling utama itu kesehatan mata. Nah, mata itu harus dijaganya dengan apa? Yang pertama itu harus ada nutrisinya, vitamin A-nya. Terus yang ini jangan main HP terus bikin mata lelah, terus nantinya jadi kurang bagus ya. Nah, itu dijaga. Terus giginya jangan banyak makan permen manis ya, makannya yang bagus. Terus selalu gigi karena gigi ini tuh sarafnya kemana-mana. Kalau sakit gigi apalagi sambil terbang, nah itu ada yang bolong aja ya. Beda udara di atas sama di bawah. Kalau udara di atas yang bolong itu udaranya nanti ada gas-trap, namanya gas-trap itu terjebak gasnya di sini, dia akan mengembang kalau ketinggiannya tinggi. Jadi pilot itu tidak boleh ada gigi yang bolong itu karena itu ya. Terus fisiknya harus bagus karena di udara itu beda lelahnya dengan di darat. Kalau di darat itu udaranya oksigennya banyak, tapi kalau udah naik ke atas oksigennya menipis, itu kita cepat lelah. Nah, jadi si jantung itu harus memompa lebih. Nah, itu harus olahraga, harus dari sekarang ya. Harus dijaga makanannya yang bagus. Terus sekolahnya juga harus pintar. Nanti kalau mau jadi angkatan udara, SMA-nya masuk IPA ya, matematikanya harus bagus, fisikanya
pintar, terus harus orang ke guru itu harus nurut. Nah itu merupakan suatu kepribadian yang memang nanti dites. Ada tesnya, tes kesehatan jiwa, ada tes psikologi. Nah ini tidak bisa dibodohin, tidak bisa dibohongin. Itu harus menjadi suatu karakter yang memang dari sekarang jadi harus orang yang baik. Jadi kesehatan jiwanya, kalau jiwa orang yang suka mencuri, itu kalau pada saat tes itu ketahuan. Kalau suka membangkang ke orang tua pada saat tes itu ketahuan. Makanya itu harus ada kejujuran di situ, cek kejujurannya. Kan kalau harus jujur, berarti kan dari sekarang harus baik. Jangan pernah mencuri, jangan pernah membangkang orang tua, jangan pernah bolos sekolah, karena nanti itu ketahuan kalau pada saat tes, ya. Kalau naik motor jatuh tak bisa. Nggak apa-apa kalau memang tidak accident, Tidak patah. tidak patah. Kalau patah nanti ada X-ray, nanti ada di ronsen gitu. Kalau yang patah nggak bisa masuk. Nggak bisa. Ada dia, hati-hati dia. Harus dijaga, harus hati-hati. Ya, komandan juga dulu suka motoran, begitu mau tes seleksi, berhenti dulu tuh motorannya, biar tidak terjadi sesuatu. Bukan saya udah masuk, ternyata pas mau ini malah jatuh, nggak bisa. Dan itu juga ada peraturan nanti kalau di akademi angkatan udara itu, jadi selama di sana 3 tahun setengah dan sekolah penerbang itu tidak boleh pakai sepeda motor. Memang itu disayangkan nanti kalau memang ada insiden. Jadi memang ketat, tetapi kalau kitanya baik, kitanya disiplin, itu nggak jadi masalah. Insya Allah semua bisa dilalui. Ya, intinya harus baik dulu dari sekarang. Jangan nanti aja baiknya pada saat mau daftar nggak bisa. Ada ketahuan. Baik fisik maupun mental bagus. Iya. Dari sekarang udah harus baik. Ya, kalau nakalnya anak-anak itu komandan dulu nakalnya komandan itu baru ini main bola itu nggak apa-apa, itu sehat. Jadi bukan main handphone apa, pulang sekolah itu malah ke lapangan nggak terasa itu. Jadi ininya itu fisiknya tuh jadi terbentuk dengan sendirinya. Jadi mana tuh ikut main bola SSB ikut voli di luar ikut. Nah, hal-hal positif ini dari sekarang yang harus diikutin tuh ya. Kalau ada perkumpulan itu harus benar-benar apa nih, perkumpulan olahraga ikut apa, badminton, tenis meja, pecah silat, bebas, pengajian ya. Nah itu, jadi memang untuk menjadi tentara itu harus diseleksi. Nah sebenarnya seleksi ini biar tidak ada yang memang yang masuk tentara itu yang memang tidak kompeten, tidak mempunyai kepribadian disiplin yang tidak baik, ya harus baik. Nah mungkin ya kalau dari komandan sarannya adalah dari sekarang mulai disiapkan, jangan nunggu nanti. Kesehatan. Akhlak dari bayar. Karakter itu dicatat. Jadi ya, betul. Kalau nanti Pak dia suka membangkang bilang, kan kelihatan ya. Iya. Tuh kelihatan nih dari visualis, dari psikotes ini. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terus bagaimana fungsinya Pak sekarang Kalau tentara angkatan udara itu tugasnya menegakkan kedaulatan udara di seluruh wilayah NKRI. Ya. Kalau angkatan darat di darat luar, kalau angkatan laut di laut luar, kalau angkatan udara itu darat dan laut bisa buka, di atasnya itu udara. Nah itu tugas angkatan udara.
lebih luas. Nah, terus di peperangan modern angkatan udara itu menjadi kunci. Jadi sebelum angkatan darat, angkatan laut maju, ya perang itu pasti dimulainya dari angkatan udara, ya. Tapi kita kan bukan negara yang sedang berperang, tetapi ya negara yang cinta damai itu adalah negara yang siap untuk berperang. Jadi kita harus kalau latihan itu harus terus latihan, karena kita tidak tahu kapan kita ada ancaman dari luar. Pada saat ada ancaman dari luar, kita tentara ini harus siap harus siap segalanya. Nah itu gunanya kita latihan setiap hari itu. Makanya ada bahasa dari kita itu kalau kesejahteraannya tentara itu adalah latihan. Ya. Jadi walaupun kita tidak perang, latihan tetap latihan harus ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadinya perang. Dan memang tentara diadakan itu disiapkan untuk menjaga wilayah dari ancaman dari luar. Kalau ancaman dari luar ada, kita harus siap. Makanya perlu anak-anak yang tangguh betul-betul Pak ya. Nah, kalau di masa damai, kan sekarang masih damai nih. Nah, selain operasi militer perang, kita juga ada operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu apa? Pembinaan olahraga dirgantaran seperti para layang, para motor, terjun payung. Ini boleh kita bina yang dari luar. Jadi ada pembinaan potensi digantaranya. Terus ada juga membantu untuk kewilayahan dalam hal penanggulangan bencana alam. Makanya kalau ada bencana alam pasti ada tentara di situ yang bantuin, karena itu adalah tugas kita, ya. Jadi jati dirinya tentara itu ada 3. Tentara sebagai tentara nasional, sebagai tentara rakyat, ya, dan tentara pejuang. Nah, ini jati dirinya itu nasionalis, tentara rakyat, memang dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, kita terakhir tentara pejuang, harus berjuang. Jadi banyak selain perang itu, malah sekarang di masa damai ini fungsinya banyak. Bisa membantu polisi, keamanan, ketertiban masyarakat, bisa membantu pemerintah daerah dalam sekarang yang Astacita membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, termasuk tugas TNI. Banyak kewaspadaan, ketahanan keamanan. kalau itu sudah jadi tugas utamanya. Satu lagi Pak, nih, barangkali ini perlu diketahui, ada berapa hektar Pak luas di sini? Kalau yang dan di sini 370 hektar. sudah memenuhi untuk sesuai dengan kawasan itu. Ya, di sini kan tipe C. Di itu 370 hektar. Ya tadi Pak Komandan sebetulnya kalau udah hujan ingin jalan-jalan pakai jeep bisa. Boleh. Tapi kan sekarang hujan. Dan nanti lain waktu lah. Atau nanti kalau ada rawat bisa jalan-jalan di sini juga. Selain ini mungkin jangan untuk antar ke kemana mau nggak? Ya sekarang ke kantor aja ya. Iya. Sambil jalan aja. Ya oke. Tutup dulu di Nah, kalau di sini siapa tahu yang merah ini? Angkatan udara itu Marsikal, ya. Nah itu Marsikal udara. Ini beliau nih yang diceritain sama komandan tadi, yang memang pertama kali mendarat di Lanut Ciberem. Ciberem namanya. Nah, sekarang untuk mengenang jasanya beliau dijadikan ini jadi Lanut Wirya. Dia aslinya orang Misalnya orang Sumedang, orang Singaraja. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Nah ini ruang lobi dari Lanut Wirya Dinata. Nah, para komandan dari masa ke masa nih. Ini komandan yang pertama nih.
Letnan Udara 45 sampai 51 Oh, 45 sudah ada di sini. sudah ada. Sebelum sampai di sini. Ya. Dulu belum penerbang, dulu teknik ada di sini. Yang terakhir Ini satu-satunya dan lanut wanita dan beliau adalah penerbang pilot. Nah, ini yang terakhir kemarin yang digantikan komandan. Ini letkol penerbang Adi Putra Buana. Nah, sekarang komandan. Iya. Nah, ruangan komandan di sini. Ayo. Iya. Nah, ini. Nah, ruangan komandan. Ya, banyak makanan nanti boleh dibawa satu orang satu bawa bersama buat buka Buat tajil, alhamdulillah. Ya. Nah, ini kursinya komandan. Ada yang mau mana tadi yang mau jadi penerbang duduk di situ. Coba aja, coba aja. Ini perintahkan tuh. Wah, tuh, coba. Ini salah satu ini apa pelajar Madrasah Diniyah Al-Mutakin yang ingin jadi pilot nih Fadil nih. Wah, sini sih betul nih duduknya. Alhamdulillah. udah hadir. Ya. Nah, ini SSB yang binaannya Lanut sini. Ada SSB DK Privat di situ. Oh iya. Nah, ini kemarin juara di tingkat nasional sama komandan disupport. Nah, ini juara 3 U10. Alhamdulillah ya. Nasional di Jakarta. Ya. Nah, dari adik-adiknya karena sering main di sini, jadi ini dikasihkan ke komandan ini buat komandan dalam di ruangan katanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada yang di sini, adik-adiknya udah tradisi itu tuh nguras kulkas. Nah, sekarang juga nanti harus dikuras kulkasnya tuh buat ini ya tajil buka puasa ya. Sama ini satu orang coba milih satu orang satu. Ambil satu. Ambil satu. Ayo. Pak, makasih. Ya. Ambil Orang satu bebas yang mana? Nama ini minumnya ngambil sendiri di sini. Ayo minum. Nih. Kasih komandan. Ya, sini. Kasih komandan. Ngambil satu-satu minumnya. Coba milih sendiri mau yang mana? Oh, sini yang udah sini. Ya. Ada apa? Kamu kalau kopi nggak apa-apa, kamu suka kopi. Kopi aja biasanya. Baji. Bajinya dia bawain satu. Pawaci. Pacari. Ini sambil ini nih. Itunya bawain juga Pak Haji satu. Punten Pak Haji. Ayana yang mungkul. Cok kami bisa. Ini Mana yang kejutan juga nih. Ini kejutan juga nih. ini? Sok ini yang mau jadi sepak bola siapa tadi? Sok itu dipegang. Sejarah di sini nih. Asik. Udah mana nanti jadi? Ini sepak bola nih, Dimas. Disium. Oh, kayak. Satu lagi yang ini yang ingin jadi pemain sepak bola. Jadi apapun nggak apa-apa sekarang boleh ya. Asalkan kita menjadi yang paling terbaik ya. Main bola jangan nangis jadi yang terbaik ya. Pemain ini timnas ya. Mungkin itu atur nuhun silaturahminya ke Lanut Wiryadinata. Pokoknya siapapun generasi penerus ini adalah harus kita arahkan ya Pak Haji ya. Ya. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi generasi penerus kita itu jangan sampai tidak ada figur yang mereka ikutin. Jadi cita-citanya apapun harus kita support. Alhamdulillah. Atas siapa ya Pak? Fadil nggak? Fadil. Esa. Mana tadi jadi nonton? Apa pengusaha kah? KSDM mau apa mah? Pengusaha tadi. Nggak pernah ada di sini.
Ini anak-anak lagi mengenal pesawat dari kedekatan, dan untuk motivasi mereka punya visi ingin menjadi pilot. Ini anak-anak sudah mengenal pesawat di lapangan, dan sudah nih bisa diantar oleh Pak Komandan langsung. Komandan dan Lanut. Pak Komandan, terima kasih. Ada 3 ilmu yang diterima. Yang pertama, masalah syarat-syarat menjadi tentara angkatan udara. Tadi yang paling bagus lagi adalah akhlaknya, Pak ya. Ya. Dengan fisiknya juga bagus. Maka sekarang anak-anak hati-hati, dia Siapkan. bagaimana merawat badan supaya tidak jatuh ke motor. Karena kalau kakinya patah nggak bisa, Pak ya. Bisa. Giginya harus bagus, apalagi matanya katanya. Jadi Pak dia harus merawat mata. Kedua, tahu kami bagaimana luas dan tanggung jawab serta tupoksi daripada angkatan udara. Ternyata lebih luas daripada angkatan yang lain. Iya. Ya, angkatan udara ini sangat bagus sekali. Yang ketiga, arahan beliau tadi, sholatnya harus bagus ibadahnya. Kedua, harus taat kepada orang tua. Ya. Ini jangan bandel, karena kalau bandel ke orang tua ketahuan. Nanti di psikiater tidak akan keterima dia. Ya. Jadi jangan bandel-bandel ke orang tua nih, ketahuan. Bandelnya main Iya. bola nggak apa-apa. Ya, main bola nggak apa-apa. Tapi kalau suka berkelahi, jangan. suka membohong, bandel tidak ke orang tua kelihatan Pak ya. Kelihatan. Itu jadi 3 ini yang sangat ini. Ditambah lagi satu lagi Pak, terkesan saya di sini anak-anak lagi puasa dikasih oleh-oleh. Oleh Pak Komandan ini. Ya. Terakhir menjelaskan saja, mudah-mudahan Pak Komandan kami maju terus dan anak-anak sesuai dengan cita-citanya juga tercapai untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nata cinta Pak Prabowo ya presiden sekarang. Asta Cita ya. Mudah-mudahan Asta Cita pemerintah sekarang tercapai dengan mencetak penerus yang tangguh baik fisik maupun mentalnya. Di antaranya ingin menjadi angkatan udara. Sekian barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suabana Paksa. Apa salam apa ini Pak? Salam Suabana Paksa. Salam Suabana Paksa. Ya.